ya orang harus tahu juga pada saat perawatan itu budgetnya berapa, jangan sampai masuk ke klinik tiba-tiba keluar wah kok mahal gitu ya. Mengenai berapa sih perawatan wajah dengan menggunakan laser gitu ya. Nah, budget lagi, mungkin ini sesuatu yang jarang orang bicarakan tentang budget, tapi saya mungkin akan buka-bukaan karena ya orang harus tahu juga pada saat perawatan itu budgetnya berapa, jangan sampai masuk ke klinik tiba-tiba keluar wah kok mahal gitu ya. Karena dari awal datang pasien itu nggak dikasih gambaran tentang budget yang harus dia keluarin, pasti biasanya pasien akan kecewa. Oke, laser itu ada banyak macam. Tapi apa sih yang membedakan kenapa misalnya perawatan laser di klinik ini mahal dan di sini kok nggak mahal, di sini kok murah? Tergantung dari, balik lagi, mesin lasernya tuh kualitasnya seperti apa dan mereknya seperti apa. Itu yang sangat menentukan. Terus yang kedua operator pasti. Tapi biasanya laser itu bisa disetting misalnya orang dengan kulit seperti ini settingannya segini. Walaupun nanti ya jam terbang dokter ikut mempengaruhi tentang pengalaman dia ya. Saya kasih gambaran laser begini. Ada laser yang harganya, terutama laser yang buatan Eropa, itu harganya mahal sekali ya. Itu katakanlah misalnya harganya itu bisa kurang lebih 700 juta, bahkan ada yang sampai 1 miliar, harganya mahal. Nah kalau misalnya mesin lasernya 1 miliar, nah orang ya nggak mungkin tiba-tiba dihargain itu cuma di bawah 1 juta per kali. Balikin modal mesinnya kan juga lama gitu, BP-nya, break even point. Jadi itu ya common sense aja sih ya. Nah jadi apakah mesin laser yang harganya bagus itu yang harganya mahal itu pasti bagus? Belum tentu gitu ya. Jadi tergantung lagi sama operatornya, sama dia mendiagnosanya gitu ya. Jadi sama jenis lasernya juga. Jadi ada beberapa laser dibagi dua. Jadi laser yang ablatif sama yang non ablatif. Maksudnya apa gitu ya? Jadi ablatif laser tuh laser yang melukai kulit. Jadi begitu pas perawatan, wah mukanya langsung merah-merah, gosong segala macam. Itu laser yang ablatif. Tapi ada juga yang laser pada saat tindakan cuma ngeping-ngeping 1 hari udah hilang. Itu namanya soft laser. Nah hasilnya berbeda gitu ya. Tapi resikonya juga berbeda. Laser-laser yang ablatif itu sifatnya hasilnya tuh biasanya sih lebih bagus. Tapi memang ada downtime, ada komplikasi yang lebih juga. Nah laser yang sifatnya soft laser itu biasanya hasilnya nggak sebagus laser yang ablatif. Nah itu gambaran kasar ya, walaupun teknologi udah berkembang. Sekarang ada jenis laser yang ablatif dibuat jadi fractional, ada bentuknya, ada pico dan sebagainya ya. Nah sekarang balik lagi ya, berapa sih budgetnya? Let's say misalnya ada laser tuh yang satu kali, katakan laser karbon, itu satu kali tindakan ada yang 1 juta sampai 1,5 juta per kali. Berapa kali ya? Orang biasanya ada yang 3 sampai 5 kali. Kok ada juga yang mahal? Nah, biasanya yang mahal itu dilihat pada saat kita melakukan perawatan, apakah kita hanya menggunakan alat laser. Ada nggak tindakan yang lain? Misalnya, let's say misalnya pada beberapa kasus scar ya, itu saya menggunakan misalnya laser fractional CO2. Saya nggak cuma tunggal menggunakan laser fractional CO2 aja. Misalnya saya menambahkan lagi bahan-bahan tertentu, misalnya kita menggunakan peeling, kita menyuntikkan bahan-bahan PDNR. Nah, itu nambah cost lagi, sehingga katakanlah kok biayanya jadi lebih mahal gitu ya. Nah jadi kalau kita misalnya menambahkan bahan-bahan tertentu, misalnya setelah laser kita menambahkan peeling, kita menambahkan suntikan PDNR, itu biayanya mungkin jadi 1,7 juta, jadi ditambahin lagi. Jadi ada yang 1 juta, ada yang 1,5 juta, ada yang 1,7 juta. Nah itu kira-kira lasernya. Nah kalau laser tato buat menghilangkan tanda lahir itu beda lagi, itu tergantung ukuran. Karena pada saat kita menghilangkan tato itu atau tanda lahir, katakanlah nevus otak, itu banyak banget shoot tembakannya, bisa ratusan shoot. Sedangkan laser itu punya punya masa hidup. Jadi kalau dia katakanlah misalnya dia udah 200.000 tembakan, itu dia powernya akan berkurang, sehingga kita harus beli lagi. Jadi itu yang mempengaruhi kenapa laser harganya berbeda. Laser yang bagus, laser yang harganya 1 miliar sampai 700 juta bukan berarti dia lebih bagus, nggak juga. Tapi kita bisa aja misalnya katakanlah kita memberi laser yang teknologi lumayan bagus, katakanlah laser yang dari Korea. Itu teknologinya juga bagus dan harganya mungkin bisa setengah atau sepertiga daripada laser yang buatan Amerika atau Eropa. Tapi jangan menggunakan misalnya laser yang buatan Cina mungkin. Nah buatan Cina itu bukannya saya bilang nggak bagus, tapi biasanya
ada beberapa komponen yang mereka teknologinya belum semaju laser di Korea. Nah, kalau Korea termasuk menurut saya itu teknologi laser, karena saya juga kebetulan development produk, saya setiap tahun hampir sekali atau 2 kali itu mengikuti pameran, jadi saya melihat perkembangan laser di Korea. Dan perkembangan di laser di Korea itu sangat bagus gitu. Kalau kita misalnya compare katakanlah dengan negara-negara di Jerman atau di Amerika, itu laser Korea menurut saya lebih inovasi gitu loh. Dan harganya lebih affordable, misalnya lasernya katakanlah harganya 30.000 US dollar, misalnya yang dari Eropa dia bisa kasih harga 50.000 sampai 70.000 US dollar, harganya kan beda. Nah, kalau kita dapat lasernya yang agak lebih murah, kualitasnya bagus, kita pasti ngecas ke orang, ke pasiennya juga nggak terlalu mahal karena perhitungan BIP-nya kan beda. Nah, itu yang mempengaruhi harga laser ya. Di samping harga mesinnya juga mahal, ada tambahan-tambahan perawatan lain nggak selain di laser tadi? Dan kemudian mungkin jasa operatornya, kliniknya. Kadang-kadang ada klinik yang bermain di market premium, ya harganya pasti beda dengan market yang agak middle. Nah, menurut saya sih itu gambaran budget yang harus kita keluarin pada saat kita melakukan perawatan dengan menggunakan laser. Demikian informasi ini, mudah-mudahan bisa berguna buat kita. Informasi yang saya berikan ini berdasarkan pengalaman, berdasarkan jurnal, berdasarkan informasi yang saya dapat dari teman-teman sejawat yang kompeten. Jika informasi ini berguna buat kalian bisa like, bisa subscribe, dan bisa men-share informasi ini kepada teman-teman lainnya. Terima kasih, sampai jumpa.